Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada air minum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وبعد. Hadirin sekalian, jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah, sadarilah kematian menantimu. Perhatikan umbun-umbunmu penuh dengan rambut putih. Kulitmu sudah mulai keriput bak jeruk purut, dan tampangmu menua sudah mulai membentuk sangat menakutkan dan cukup keriput. Pelan-pelan kekuatanmu mulai menyusut. Sebentar lagi urat nadi kita pun tidak berdenyut. Kekuatan kita pelan-pelan menyusut, dan akhirnya kita akan mengalami kematian dan dijemput oleh malakul maut. Dan akhirnya kita dikubur di padang rumput, nggak tahu untuk berapa lama. Seandainya di antara kita mati hari ini, kiamat kurang 3 juta tahun umpamanya. Berapa Pak? Kurang berapa tahun lagi? Subhanallah, kuburan tok 3 juta. Subhanallah. Makanya Abdullah ibnu Aizar mengatakan, wahai manusia, sungguh kalian punya 2 hunian. Hunian satu di atas bumi dan hunian satunya di bawah bumi. Udah habis, kita tutup. Wahai manusia, kalian punya 2 hunian. Hunian satu di atas bumi, hunian satunya di bawah bumi. Lalu ada orang yang datang menanyakan, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi? Sampai kiamat, sampai mati, maaf. Lalu ada orang yang tanya, berapa lama kamu tinggal yang di bawah bumi? Sampai kiamat. Berarti sekarang yang sudah umurnya 60 tahun tinggal paling sekali pilkada. Subhanallah, jangan-jangan pilpres depannya lagi saya gak ketemu. Sangat singkat dan sangat cepat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajak kepada kita
kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Katakanlah kamu, jadilah kamu di dunia ini seperti perantau atau mampir. Perantau, setahun 2 tahun balik, dan biasanya mental perantau itu hatinya pokoknya ingin balik ke kampung. Dan biarpun di Jakarta gelandang, yang paling penting pulang kampung ke Purbalingga keren. Nah gitu, itu perantau. Makanya orang hidup dunia ke akhirat itu seperti tidur sama mimpi. Ada orang yang tidurnya di kasur empuk, kamarnya mewah, mimpinya makan sate. Masya Allah. Ini orang yang kaya raya, hartanya melimpah, tapi ibadah rajin, hartanya digunakan untuk mendekatkan diri kepada umrah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjaannya haji umrah, sedekahnya tidak pernah putus, bahkan tidak ada satu jalan kebaikan melainkan dia telah berperan di situ. Yang keduanya, ada orang yang tidur di kasur empuk, kamarnya mewah, mimpi dikejar anjing. Aduh mas, mimpi tadi malam gak enak banget. Ini ibaratnya orang yang kaya raya, harta melimpah, tetapi menentang Allah, gunakan untuk maksiat, dan melampaui batas, hak-haknya tidak ditunaikan. Itu watak manusia. Sudah kaya itu sombong, kalau sudah kaya itu angkuh. Makanya Allah katakan, kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Kalla innal insana layadgha, sungguh cenderung manusia itu melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Kalau memang seperti itu hadirin sekalian, tepatlah apa yang dikatakan oleh Allah, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Carilah dunia ini untuk akhirat. Akhirat tujuan, dunia sarana, jangan dibalik. Akhirat menjadi sarana. Sarana repot, agama jadi kendaraan bahaya. Makanya kata Rasulullah SAW, madibani ja'i'an. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Madibani ja'i'an ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min khirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi. Tidaklah ada 2 serigala. Kenapa Rasul memberikan perumpamaan serigala? Kenapa enggak kucing? Kenapa enggak singa? Ternyata apa? Di antara sekian hewan buas, yang paling buas itu serigala. Macan, singa, kalau pemangsa-mangsanya masih santun, tangkap, sobek leher, kayak kita kan, di sebelah, sobek sini, tunggu mati, baru buat bacaan. Masih sadisan kita, dikorok, disembelih, dicincang, disate, kan gitu. Sadis kita. Siapa yang bilang, wah singa itu sadis? Bukan singa, singa di mejo. Itu sadis. Hadirin sekalian, kenapa serigala? Karena serigala itu kalau mangsa-mangsanya makan hidup-hidup, nggak nunggu mati kan? Ketemu sampel di sobek, sampel dimakan langsung. Oh itu kambing sampai
Akhirat itu udah cuek aja. Bagaimana kalau 2 serigala kelaparan dilepas 1 kambing? Masya Allah. Kata Rasul, masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya lebih banyak berkisah soal dunia sebelum mati. Dunia gampang berganti layar, fluktuatif dan gampang tertimpa krisis. Makanya kata sang penyair, samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani minat thamaniyah. Ada 8 perkara yang selalu melalui semua manusia. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pasti mau enggak mau menemuinya. Istima'un wa furqatun, pertemuan ada perpisahan. Ya. Huznun wa sururun, ada sedih, ada gembira. Wa usrun wa yusrun, ada mudah, ada sulit. Wa sukmun wa sihhatun, ada sakit, ada sehat. Pasti. Maka ketahuilah keduniaan yang kalian sekarang tata dengan baik. Karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan, kesuksesan yang kalian impikan, suatu ketika akan berakhir dengan yang namanya al-mautu, kematian. Dan ketahuilah ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini adalah penjara orang mukmin, wa jannatul kafir, dan surga buat orang kafir. Ini 2 makna. Makna yang pertama, dunia orang mukmin walaupun mewah, bergelimang harta, itu dibanding nanti surga masih penjara tuh. Kayaknya pernah ada orang Yahudi penjual minyak letak ketemu Imam Ibnu Hajar. Dia ketika itu naik kendaraan mewah, baju kebesaran seorang qadhi, hakim agung, membuat orang Yahudi itu nyeletuk. Wahai Imam, katanya dunia itu penjara orang muslim, surga buat orang kafir. Kok saya seperti ini? Kamu mewah banget. Apa nggak kebalik nih hadisnya? Kata Ibnu Hajar, saya yang menggunakan kendaraan mewah ini dan baju kebesaran yang hebat ini masih penjara nanti dibanding surga. Kamu yang kau meletak ini udah surga dibanding neraka kamu nanti. Waduh, wah mendingan masuk Islam. Masuk. Ini aja udah surga, gimana neraka lo? Aha, udah. Akhirnya syahadat tuh di tengah jalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau umat Islam mukmin yang serba terikat dengan aturan, dengan berbagai macam hukum, norma, itu seperti penjara orang kafir yang tidak terikat oleh berbagai macam aturan Allah, bebas seperti surga. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kematian tidak mengenal waktu. Siang mati, sore mati, pagi juga mati. Bahkan Pak, malaikat pencabut nyawa ini paling gesit, gak pernah males, suruh nyabut jam 2 pagi, siap. Banjir, siap. Tsunami, siap. Kalau antum jam 2:30 sepagi, siap. Oleh karena itu kematian gak pakai formulir cabut nyawa, gak pakai pendaftaran. Yang paling terpenting buat kita adalah siap.
Tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kamu dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi? Enggak jamin. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sudah sangat mengarahkan bismika Allahumma amutu, mati dulu, jangan ahya, masuk hidup dulu baru mati. Namanya tidur dulu baru bangun, ya kan gitu. Amutu wa ahya, bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, alhamdulillah masih kau kasih kesempatan sehari lagi. Nih Pak Aneh ngetin sekalian, kita mohon kepada Allah Ramadan yang kurang satu bulan. Sudah sekian kalinya Allah kasih kesempatan. Di depan kita ini sudah mungkin 35 kali ada yang sudah puasa. Ada bahkan 40 kali Allah kasih kesempatan. Dan sertifikatnya at-taqwa berarti udah numpuk 40. Keahliannya meninggalkan larangan Allah, mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah, itu takwa. Ini kurang 1 bulan. Masya Allah, yang kata Rasulullah, atakum syahrun mubarak, syahrul Ramadan. Telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Gimana enggak berkah? Salat semakin tambah, seumur-umur enggak keturutan qiyamul lail, Ramadan tarawih, Masya Allah bisa 21-11 rakaat, Masya Allah. Quran sepanjang tahun enggak pernah dilirik, Masya Allah bisa khatam sekali. Barakah, kesempatan untuk melakukan keburukan kecil. Maka kata Rasulullah SAW, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan atas kalian puasa. Fihi tuftahu abwabus sama, di situ pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, neraka jahanam ditutup. Wa sufidat maradatus syayatin, pentolan-pentolan setan dibelenggu. Dan kata Rasul, Masya Allah, inilah yang kita kejar. Walillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Disitulah ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Wa man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalangi kebaikan, maka terhalangi kebaikan yang lain. Jangan lewatkan. Jangan cuma puasa, cuma ikut-ikutan. Puasa cuma hanya sekedar tradisi aja udah deh. Puasa akhir dapat THR udah. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang lainnya, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, jika di awal malam Ramadan, sufidatul syayatin wa maradatul jin, dibelenggu setan dan pentolan-pentolan jin. Wa tuftahu abwabul jannati wa lam yughlaq minha babun, buka semuanya pintu surga, tidak ada satupun yang ditutup. Wa tughlaqu fihi abwabul jahannam wa lam yuftah minha babun, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Dan kata Rasul ini yang indah. Wa yunadi munadin, datanglah panggilan, ya baghiyal khairi, wahai orang yang mencari kebaikan, aqbil, menghadaplah. Wa ya baghiyasy syarr, orang yang ingin mengejar kemaksiatan, aksir, berhentilah. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailatin,
Dan bagi Allah di dalam bulan Ramadan itu ada hamba-hamba yang dimerdekakan dari neraka, dan itu setiap malam. Allahu Akbar. Ini kesempatan. Jangan sampai disia-siakan. Jangan sekarang kita itu lebih menonjol yang ornamennya. Sholat tarawih minta cepet. Padahal inti. Gitu kan. Baca Al-Quran juga nggak pernah. Padahal inti. Sedekah juga kurang. Padahal inti. Amalan-amalan ini semua kita gunakan untuk mengungkapkan rasa syukur. Ya Allah, alhamdulillah engkau hantarkan umurku ini sampai Ramadan. Karena itu kebiasaan ulama-ulama salaf. Kalau setelah Ramadan 6 bulan berdoa, ya Allah terimalah amalku selama bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya minta, ya Allah hantarkan, sampaikan umurku hingga bulan Ramadan. Ini umur. Nah, kembali lagi ke kematian. Hadirin sekalian, kalau memang kematian itu pasti, maka yang paling penting buat kita adalah persiapan, karena penjadwalannya sulit untuk dibuat. Kita maksudnya. Ya, makanya itu hikmah Pak. Mati nggak dibikin waktu tertentu, Masya Allah. Kalau Bapak sebelum seminggu diberitahu mati, Masya Allah. Ya. Coba antum lagi makan enak banget terus dibisikin Pak minggu depan mati. Kira-kira makanan itu nikmat nggak Pak? Itu habis itu keliling aja ke tetangga, ke teman, Pak maafin gue Pak. Ya kalau Pak mati gue Pak. Maafin ya Pak, datang ya Pak ya, sholat ya Pak ya. Masya Allah. Nggak diberitahu hikmah. Maka kata sang penyair, wa kam min salimin mata bi ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat tanpa mati tanpa sebab penyakit, wa kam min saqimin asahina minad dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakit tidak mati-mati. Kadang-kadang sampai bosan hidup. Nah, siapa yang bosan hidup, ini gue ajarin doanya. Ya, tolong diapalin yang sudah mulai bosan hidup daripada bunuh diri, ya. Allahumma ahyini idza alimtal hayata khairun li, wa tawaffani idza alimtal wafata khairun li. Ya Allah, hidupkanlah aku ya Allah kalau memang kehidupan masih terbaik buat saya, dan matikan aku ya Allah kalau memang kematian sudah terbaik buat saya. Itu doa. Jangan berangan-angan kematian. Tapi kalau sudah terpaksa, doa itu silakan. Dan Allah katakan kalau sudah datang, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, kematian yang kamu lari darinya suatu ketika akan menemuimu. Bahkan kata Allah, walau kuntum fi burujin musyayyada, walaupun kamu berada di gedung paling kokoh dan mencakar langit, kuat untuk membentenginya, enggak bisa. Dan kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dunia akhirat. Dunia itu sementara Pak, kita dapat dari yang sedikit. Dunia kalau seandainya dikasih oleh Allah panjangnya 5 juta, kita cuma dikasih 70. Dan 5 juta itu sedikit. Kita dapat dari yang sedikit. Itu apa? Kita itu pendekar, sombong, angkuh, jahil, menakil, pelit, murid. Untuk apa?
dunia itu hanya lompatan tangga. Kalau sudah naik, masuk tangganya diambil, dibawa. Mas, naik pohon lucu banget, udah nyampe di atas tangganya dibawa. Enggak mungkin. Udah itu, pasti ditinggal. Semua yang sarana ditinggal. Maka kata Rasulullah, ketika dihantarkan ke kuburan, orang dihantarkan 3, hartanya, keluarganya, amalnya, balik 2, harta anak, yang ikut adalah amal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu. Nah, setiap mati itu rata-rata diawali dengan penyakit, walaupun kematian tidak pernah memilih penyakit tertentu untuk menjadi eksekutornya. Saya perut aja enggak. Penyakit perut bisa mati jantung, bisa mati kanker, bisa mati apa aja. Nah, kematian biasanya disertai dengan sakaratul maut. Makanya Allah katakan, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ. Datanglah sakaratul maut. Dzalika ma kunta minhu tahid. Kamu enggak bisa mengelak. Wa nufikha fis-suri, dan ketika sangkakala ditiup, manusia digiring oleh 2, saikun wa syahid. Yang kalian mungkin lupa perbuatan-perbuatanmu, ketika itu disingkat tabir oleh Allah satu persatu manusia. Ingat apa yang dilakukan. Subhanallah. Semua jadi ingat, dibikin oleh Allah. Otak kembali cerdas lagi, mengingat memori kesalahan yang selama ini dilakukan. Allahu Akbar. Gak ada yang kelewat. Maka itulah yang dimaksud oleh Allah, wa kafa bi nafsika yawma hasiba. Cukup kamu yang menghisab diri kamu sendiri, tahu kok. Dan kata Allah, kullu nafsin bima kasabat rahina. Masing-masing bertanggung jawab, gak bisa diwakilkan. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Masing-masing dimintai pertanggungjawaban, Pak. Gak ada. Insyaallah. Manusia dirinya sendiri. Walaupun berbagai macam argumentasi, makanya sakaratul maut, tidak ada orang yang tahu pedih perihnya sakaratul maut kecuali orang yang pernah mati. Itu benar. Adapun yang belum pernah mati, mengira-ngiranya, ngukurnya hanya pengkiasan, Pak. Kalau seandainya nyawa bapak tersentuh pedang, sabet ces, sakitnya kayak apa? Itu baru roh kesentuh. Bagaimana kalau dicopot? Bagaimana kalau dikelupas? Makanya pedih-perihnya sakaratul maut, kata sebagian ulama, lebih perih ketimbang digergaji, dan lebih pedih dengan dicabai-cabai dengan alat pemotong, dan lebih sakit daripada ditebas dengan pedang. Karena sakaratul maut menyentuh
inti daripada ruh. Makanya saat orang sedang sakaratul maut, kalau seandainya ada tenaga dan suara, dia akan teriak. Tetapi apa daya, kekuatan melemah, suara sudah mulai menghilang, dan tinggal suara yang ada di kerongkongan. Mau bilang, mau bicara, tapi gak bisa. Itulah yang dikatakan oleh Allah, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, ketika nyawa sudah mulai di kerongkong, wa antum hina idin tandurun, melihat malaikat yang sedang mencabut nyawa kita. Dan kata Rasul, innar ruha idza qubida tabi'ul basar, ketika ruh dicabut diikutin pandangan. Makanya rata-rata orang mati itu melompat karena itu. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah memejamkan sambil membaca apa? Bismika Allahumma amutu. Gimana Mas bacanya Mas? Itu mau mati loh Mas. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlufhu fi aqibihi minal ghafirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Nanti kalau lebih 3 jam, 6 jam anggota tubuh itu kan sudah susah. Makanya dokter-dokter yang mencangkok tubuh itu mengambilnya sebelum 6 jam. Kalau nggak dipejemin terus nanti kasihnya memandikan, tak lihat gue terus, gitu kan, gitu kasih ya kan. Kita lanjutkan. Setelah itu manusia tutup hidup, tutup usaha. Idza mata banu Adam inqata 'amaluhu, semua terputus illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Dan dia akan menghadap suatu alam yang belum pernah dia bayangkan. Makanya Pak, ketika Utsman bin Affan dituturkan tentang surga neraka tidak menangis, tapi ketika dituturkan kepadanya tentang alam kubur dia menangis. Lalu ditanyakan oleh orang kanan kirinya, beliau menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah, sesungguhnya kuburan pertama kali rintangan akhirat. Pertama. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar, siapa yang selamat dari situ maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad, siapa yang tidak selamat di situ setelahnya lebih sulit. Dan tolong diperhatikan, kebanyakan siksa kubur didominasi oleh 2 perbuatan: tidak menjaga kencing dan berjalan namimah di muka bumi. Kenapa Pak? Alasannya katanya Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Ahwalul Qubur, karena yang pertama kali dihisab hak Allah nanti di akhirat kan sholat. Pengganggu utama sholat adalah kencing najis. Orang kalau sudah diadab dengan kencingnya, alamatnya sholatnya gak beres. Ini udah mulai kagak bener nih. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab Allah di hari kiamat adalah sholat. Dan yang selanjutnya nanti hak manusia, itu hak Allah. Hak Allah yang pertama kali dihisab sholat. Hak manusia, anak Adam yang pertama kali dihisab Allah apa-apa? Darah. Dan pemicu utama pertumpahan darah adalah namimah, adu domba, fitnah. Makanya siapa yang sudah diadab dengan namimahnya, ini mesti ada darah yang mengalir gara-gara
Nggak mungkin Pak ada orang bunuh langsung tiba-tiba nusuk, nggak mungkin. Pasti ada mukadimah dong. Ngomongin ini, difitnah ini. Wah, akhirnya panas. Wah mas, istri kamu itu udah aneh-aneh. Kenapa mas? Wah, kebakar cemburu. Padahal nggak ngapa. Istrinya pulang disiram bensin. Kan gitu. Kebakar. Begitu juga pertikaian horizontal dan vertikal di negeri ini. Awalnya kasak kusuk, gosip. Mau gosip politik, gosip sosial. Awalnya fitnah. Dan alhamdulillah siksa kubur itu tidak ditampakkan oleh Allah. Hikmahnya banyak. Yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah ketika orang yang murtab, yang ragu-ragu dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang fasik, ketika ditanya man rabbuka, ha la adri, saya tidak tahu. Waman ladzi ursila ilaika, siapa nabi yang diutus kepadamu? Dia menjawab ha la adri. Dan ketika ditanya wama dinuka, apa agamamu? Dia mengatakan ha la adri. Akhirnya faduriba bimirzabatin, dalam lafaz lain bimitraqatin, dari cemeti, min hadidin, terbuat dari besi. Fayasihu sayhatan, dia teriak sangat kencang. Yasma'uhu kullu syai'in illa tsaqalain, didengar oleh segala sesuatu kecuali jin manusia. Makanya antum kalau nggak percaya bawa HP ke kuburan, makan dulu, benar ya. Dan manusia hikmahnya satu, kalau diperdengarkan siksa kubur nggak ada yang mengubur orang. Ini kata Rasulullah, laula alla tadafanu, kalau bukan karena pertimbangan kalian saling mengubur, la da'autullaha ayyusmi'akum ma asma'ani, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah dengarkan untukmu seperti yang aku dengar. Tapi untuk mengubur akhirnya enggak didengar. Nanti kalau dengar mengubur atau minimal harus mengubur berlari semua. Repot nanti. Masya Allah. Yang kedua, untuk meredam fitnah. Dan nanti akan dibuat gosip orang. Nah, apa kan kata gue, ini benar, ini orang kagak benar nih. Ini lihat nih, digebukan. Benar nih, digebukan, digebuk. Ini orang nggak beres tuh. Apa kata gue? Ini yang korupsi dulu. Iya. Nih dengerin. Kan? Buat gosip, sono sini ngomongin. Yang ketiga, membuat sedih keluarganya. Ya Allah, emak gue digebuk lagi. Ya. Itu semalam atau nggak tidur. Ya Allah, Pak De. Teriak-teriak, ya Allah. Antum bisa tidur? Nggak bisa. Nah, yang terakhir, ini konsekuensi iman terhadap perkara gaib. Kalau udah bisa didengar, nggak ada faedah beriman terhadap al-gaib. Itulah hadirin sekalian siksa kubur. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jam berapa? Berapa? Ya dikasih sinyal ya. Nanti kurang-kurang 5 menit dikasih peringatan. Ya. Nah, kalau orang sudah sekarang masuk ke alam kubur, yang dikatakan oleh Rasulullah, ma ra'aitu mandaran qattun afdha minal qabr, saya tidak pernah melihat pandangan yang paling menyeramkan kecuali kuburan. Makanya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, mengingat kematian membuahkan 3 faedah. Yang pertama, menyegerakan taubat. Ya Allah, saya ingin mati. Ya Allah, dosa saya kok banyak banget. Nah, sadar, taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Yang kedua, menyemangati ibadah. Wah, rajin sholat ya. Betul, kalau sholat ya Allah,
habis maghrib ini nggak sholat. Itu lagi khusyuk. Maghrib isya juga begitu. Kalau mau sholat ya Allah, nikah lagi. Nggak khusyuk itu. Yang dipikirin gitu aja. Coba sholli sholata muwaddi, sholatlah seperti kau ingin berpisah. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang ketiga qanaah, terima, enggak rakus. Karena pada akhirnya kata Rasulullah, isnani yahramu bihil abdu, yang bikin manusia itu tua wa yashibu dan gampang ubah. Al hirsu 'alal umri, tamak sama umur, wal hirsu 'alal mal, tamak sama harta. Itu enggak ada puasnya, Mas. Lau kana li bani Adam wadiyan, kalau seandainya anak Adam memiliki dua lembah terbuat dari emas, la tamanna an yakuna salisan, dia akan berangan-angan punya yang ketiga. Wala yashba hatta yabla fahu biturab, tidak akan pernah kenyang sampai kemasukan tanah kuburan. Makanya orang lihat ketika rumah dulu masih ngontrak, mahal ya Allah, kalau seandainya punya rumah sendiri kecil aja ya Allah, udah seneng. Punya bener masih juga ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, kalau seandainya bisa nambah dikit aja ya Allah ke atas 2 kamar, udah subhanallah ya Allah, udah seneng. Udah masih ya Allah, kalau seandainya bisa nambah 5 pintu kontrakan aja ya Allah. Udah 5 pintu kontrakan minta 15, 20, enggak kenyang, enggak ada habisnya. Gitu. Makanya orang itu kalau umur 10 tahun yang dipikirkan makanannya, kalau umur 20 tahun yang dipikirkan kekasihnya, umur 30 tahun yang dipikirkan syahwatnya, kalau umur 40 tahun yang dipikirkan ambisinya, umur 50 tahun yang dipikirkan ada hartanya, umur 60 tahun yang dipikirkan penyakitnya. Terus kapan ibadah? Kapan kita mengumpulkan kebaikan ini? Kapan? Kalau kena tulul amal wa taswif, panjang angan-angan dan suka menunda-nunda, stop, kita berpikir positif ke akhir. Hadirin sekalian, setelah alam kubur, Allah bangkitkan kiamat. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Diawali dengan redupnya matahari karena digulung oleh Allah. Idza syamsu kuwirat. Makanya kata Rasulullah, siapa yang ingin melihat kiamat dengan pandangan mata kepala, baca 2 surat Idza syamsu kuwirat sama Idza samaun fatarat. Subhanallah, menggambarkan kiamat seperti kita melihat. Setelah itu dibarengi dengan pecahnya langit, rontoknya bintang-bintang. Idza samaun fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Kemudian wa idzal biharu fujirat, karena dasarnya goncangan maka air laut muncrat, maka akhirnya setelah muncrat panas kebakar semua. Itulah wa idzal biharu sujirat. Dan pada saat itu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, gunung jebol digambarkan oleh Allah, wa bussatil jibalu bassa, jebol, terangkat dan lari itu gunung. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Terus kemudian pecah berantakan berdebu-debu. Itu yang dikatakan oleh Allah, fakanat haba'an mumbassa. Habis itu manusia ditiup sangkakala, semua mati, dan tiupan yang ketiga terakhir semua hidup. Wa idzal quburu bu'thir. Disitulah manusia sudah mengalami alam lain. Itulah yang dimaksud alam akhirat. Dan manusia akan memasuki rintangan kedua, yaitu alam mahsyar. Yang dikatakan oleh Rasulullah, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia itu dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang, belum disunat dan tidak pakai sandal. Sampai Aisyah menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzan yanduru ba'duna ba'dan. Kalau begitu di antara kita saling melihat. Apa kata Rasul? Ya Aisyah,
wal amru asyaddu min dzalika. Perkara yang dihadapi orang lebih parah daripada itu. Kenapa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Alasannya apa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setelah itu manusia diberdirikan di hadapan Allah, ditanya satu-satu, Pak. Subhanallah. Antrian berapa miliar, Pak? Ma minkum min ahadin, tidaklah di antara kalian illa wa sayukallimuhu rabbuhu, pasti akan diajak bicara oleh Allah satu persatu. Wa laisa bainahu wa bainahu, di antara dia dengan Allah tidak ada penterjemah. Dan itu menunggu antrian berdiri. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Makanya Allah ingatkan orang yang suka ngentit, itu dalam bahasa Arabnya mutaffif. Wailul lil mutaffifin. Hadirin sekalian, setelah terjadi guncangan dahsyat, kemudian manusia pingsan, proses kiamat terjadi yang digambarkan oleh Allah idza syamsu kuwirat, ketika matahari dilipat di gunung. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat, seluruh bintang-bintang berjatuhan. Kemudian gunung jebol, terbang, lalu pecah berhamburan. Setelah itu manusia dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan baik, di antaranya orang yang mati dalam keadaan ihram, haji atau umrah, mengenakan kain ihram sambil membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apalagi orang yang mati syahid, dibangkitkan, pakainya berlumuran darah, tapi baunya minyak kasturi. Tapi ada yang dibangkitkan dalam keadaan sangat mengerikan. Di antaranya adalah orang yang dibangkitkan dalam keadaan sempoyongan seperti orang gila, yaitu pemakan riba. Ada yang dibangkitkan, diberikan pakaian laknat, jilbab laknat, pakaian terbuat dari tir yang panas, sambil meletakkan tangannya di atas kepalanya, ya waila, celaka saya. Dia adalah orang yang meratapi kematian. Dan berbagai macam bentuk, masing-masing sesuai dengan amalnya. Lalu manusia pindah di mahsyar. Di mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak pakai pakaian, dan belum disunat. Mereka untuk berapa lama di situ
matahari didekatkan sepenggala. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai betis, di antara mereka sampai pusar, di antaranya sampai tenggorokannya, dan di antara mereka tenggelam di keringatnya. Akhirnya mereka mencari syafaat, datanglah kepada Nabi Adam. Mereka melempar, Nabi Adam melempar, saya tidak bisa melakukan itu. Datanglah kepada utusan pertama yaitu Nuh. Datanglah kepada Nabi Nuh, beliau pun menolak. Akhirnya mereka datang kepada Ibrahim alaihissalam, menolak. Musa, Isa, akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah sahibus syafa'atil uzma. Disitulah Rasulullah sujud. Kemudian Allah katakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Isfa' tusyaffa', mintalah syafaat, pasti akan dikabulkan. Sehingga setelah itu diputuskan oleh Allah yang ashabul yamin, ashabus shimal. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdudin wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Ini ashabul yamin. Siapa mereka? Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Sullatum minal awwalin, banyak dari kalangan orang awal, wa sullatum minal akhirin, insyaallah termasuk kita. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Mereka yang dulu angkuh sombong, gak mau menyembah Allah, itulah ashabus shimal. Diletakkan di tempat yang beracun, pengap panas, la baridin wala karim. Kemudian hadirin sekalian, setelah itu Allah tegakkan yaumul ardi. Yang tadi saya katakan dari hadis Rasulullah, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah di antara kita pasti akan diajak bicara oleh Allah satu persatu, antara Allah dengan dia tidak ada penterjemah. Dan itu kondisinya yauman yaqumun nasu li rabbil alamin. Dan hadirin sekalian, Allah percepat hisab untuk orang mukmin. Kalau seandainya dihisab normal 50.000 tahun satu orang. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. 50 tahun. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Itu. Setelah itu hadirin sekalian, orang kafir dipermalukan di depan Allah, diingatkan dengan cara dipermalukan di depan orang banyak. Ada orang mukmin ditutup penutup. Yang ditanya, wahai fulan, apakah kamu amalkan ini? Iya ya Allah. Enggak ada satupun yang diingkari.
hatta dhanna innahu qad halak, kata Rasulullah, sampai dia menyangka pasti hancur karena hisab ditunjukkan oleh Allah semua. Allah katakan, qad satartuha 'alaika fid dunya wa aghfiru lakal yawma. Dulu di dunia saya tutupin, sekarang saya ampuni. Masya Allah, nggak ada paling nikmat kecuali dikatakan. Makanya Mas, di sini ada hisab, itu ada dua. Hisab mudah, yaitu diajak bicara Allah, cuma diingatkan, wahai fulan, benar nggak kamu mengamalkan ini? Tapi kalau sudah ditanya, kata Rasulullah, kenapa? Pasti diadab. Itulah maksud hadis Rasulullah, man husiba udhib, siapa yang dihisab pasti diadab, yaitu ditanya, kenapa kamu mengamalkan ini? Habis itu manusia tidak berhenti, masih ada rintangan, yaitu di mana manusia akan dihisab oleh Allah. Ada yang dihisab mudah, ada yang enggak dihisab. Itulah 70.000 manusia yang yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang dihisab tapi mudah, tapi ada yang dihisab sulit. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Itulah hisab yang sulit. Dan setelah itu manusia ditimbang. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Enggak ada. Makanya ya ikhwan, kalau antum ingat musibah akhirat, musibah dunia itu enggak ada. Untuk bandingkan mahsyar tok saja, seperti bayangkan matahari didekatkan sementara, manusia kehausan nggak bisa minum, nggak ada lagi jualan es campur, apalagi mie ayam, nggak ada naungan, nggak ada apapun alamat. Cuma kata Rasul, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Dihisab satu persatu sama Allah, ditimbang semuanya, nggak pakai bisa disuap, nggak bisa diakal-akalin, dan semua ditegakkan secara adil karena Allah sudah mengatakan, wa ma ana bidzallamin lil 'abid, saya tidak akan pernah menzalimi hamba. Nah, setelah itu ada ikhtilaf para ulama, apakah telaga itu setelah meniti atau sebelum. Tapi intinya dan sekalian, setelah itu ada sirat, dihamparkan di jahannam. Ada orang yang berjalan tepat, cepat, dan diberikan cahaya Allah sangat menyala. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, awwalu zumratin yadkhulunal jannata ala suratil qamar. Yang pertama kali kelompok masuk surga adalah seperti cahaya bulan. Ada yang redup, ada yang mati hidup, bahkan banyak matinya, yaitu munafikun. Kemudian ada galah yang siap menyambar, ada yang disambar, dilempar saking kencengnya sampai keluar neraka, selamat. Mendingan tuh Pak, nyungsep tapi selamat. Ada yang digalah masuk ke dalam neraka jahanam. Bahkan ada yang baru nginjek terpelanting sesuai dengan amal masing-masing. Dan seluruh para nabi berdoa, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkan. Setelah itu manusia mampir diberikan kesempatan untuk minum telaga Rasulullah yang dikatakan oleh Rasulullah, wa man syariba lam yatma abadan, siapa yang minum tidak pernah haus selamanya.
Kecuali ada beberapa umat yang dihalangi oleh Allah untuk tidak bisa minum air telaga Rasulullah, yang itulah Kausar. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kemudian manusia masuk ke neraka jahanam zumara, berkelompok-kelompok. Masuk ke surga zumara. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara wasiqal ladzina amanu ila jannati zumara. Tapi hadirin sekalian, ada yang mampir ke neraka, menghabisi dosanya. Sering saya umpamakan orang akhirat ke dunia itu seperti minjem baju. Ada orang yang pinjam baju belum dipakai, sudah diambil yang punya. Itu ibarat anak kecil belum sempat dosa macam-macam, dicabut nyawanya oleh Allah. Balik masuk lemari langsung surga, langsung gak pakai apa-apa. Makanya anak-anak orang mukmin nanti masuk surga langsung menjadi pensyafaat, bahkan menjadi khidmat, menjadi pelayan. Itulah yang dimaksud oleh Allah di dalam firman-Nya, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, dikelilingi anak kecil yang selalu kecil. Masya Allah. Kenapa pelayan kita anak kecil? Karena pertama, anak kecil itu gak pernah bosan, gak pernah kenal capek, disuruh ambil apa aja rebutan. Udah. Kalau yang gede-gede mukanya jadi kelipet, itu kan disuruh ini suruh itu susah. Nah, anak kecil. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in. Penuh khamr-khamr. Tapi la yusaddauna anha wa la yunzifun. Khamr tidak bikin mual, muntah, pusing. Nah, makanya jangan minum khamr dunia. Rugi. Baunya aja kayak comberan. Diminum nyesek, pusing. Coba minuman khamr akhirat. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Jadi ada khamr yang kalau dibuka aromanya kafur, kapur barus, bukan kamper. Kapur barus itu dulu produksi Medan, sekarang udah punah nih kayu. Ada lagi yang rohikun maktum. Ada yang minyak kasturi, ada yang zanjabil. Aina fiha tusamma salsabila. Salsabila. Itu ainan tusamma salsabila. Nah ini pelayan kita, anak-anak kita. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakiyatin mimma yatakhayyarun. Buah-buahan tinggal beli, Pak. Enggak ceritanya belum panen, enggak ada. Panen terus. Udah gitu dagingnya apa, Pak? Walahmi tayrin mimma yashtahun. Daging apa? Burung, bukan burung merpati, kolesterol udah enggak ada. Masya Allah, nikmat. Walahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ainun ka'amsalil lu'lu'il maknun. Bidadari seperti lu'lu' yang tersimpan, yang Masya Allah enggak pernah disentuh orang, enggak pernah disenggol, putih kencling. Masya Allah. Makanya jangan ditukar
Ini budikan dunia apaan tuh? Rugi. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain juga gitu. Makanya itu huruf ka'amsalil lu'lu'il فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bidadari yang pandangannya nunduk terus, gak jelalatan, gak endel, ya, bukan murahan yang tidak pernah disentuh jin dan manusia. Ka'annahunnal yaqut wal marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ka'annahunna al-lu'lu' wal marjan. Subhanallah, ini pasangan kita. Intinya aku mikir, kadang-kadang bencong aja kepencet itu loh. Aduh ya Allah, ya mikirnya piye toh itu loh. Itu bencong aja kecantol piye. Itu pikir untuk bidadari, Masya Allah. Inna syannahunna insya'a. Siapa itu mereka? Istri-istri kita. Faj'alnahunna bakaran urban atraba. Saya jadikan perawan terus, bahenol padet sintel. Udah kurang apa? Itu udah, tinggalkan itu semua bidadari dunia. Itu jualek, lemprek, loyo. Jangan tertarik, apalagi dengan cara yang haram. Ingat nih, Allah katakan inna ansha'nahunna insya'a. Saya akan ciptakan manusia-manusia surga. Untuk siapa? Pasangan kan rata-rata istri dunia plus tambah dua minimal. Ada itu minimal. Itu ceritanya ada orang yang terakhir masuk surga, terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga. Dikisahkan ini oleh riwayat, bahkan diturunkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis terakhir. Kisah orang terakhir masuk surga. Dihayalkan Allah, ditutup pandangannya, surganya sudah penuh. Aduh, enggak mau surga ya Mas. Akhirnya balik sama Allah, ya Allah, surga ini entek ya Allah. Masih ada milik kamu. Itu beberapa harus sangat segitu luasnya. Mana ini? Balik lagi ya Allah, penuh bener ya Allah. Udah deg-degan. Enggak nemu. Akhirnya dibukakan tabirnya Allah, ditunjukkan tempatnya masuk surga, ditunjukkan ke istrinya, pasangannya. Dia mengatakan tidak ada orang yang masuk surga lebih hebat daripada saya. Padahal emperan terakhir itu. Orang itu disuruh Allah mengatakan, sekarang hayal kamu minta apa, menghayal. Kamu saya berikan dalam lafaz dunia seisi 10 kali lipat yang kamu hayalkan. Itu. Dan itu gak mustahil loh. Dikatakan oleh Allah, satu orang itu surganya seluas langit dan bumi. Wazani'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga seluas langit dan bumi. Loh, antum pengen rumah cuman kecil aja, itu nyicil sampai mencicil, nggak lunas. Ini segini kok nyantai banget, terus dicicil orang Pak. Itu loh,
Mikir aja belum apalagi nyicil. Le rumah yang sebegitu indahnya, besar, kita cuek. Sementara rumah di dunia yang paling banter kita tinggal di sini tinggal 25 lah, 30 tahun lagi. Waduh, kita bela sampai ini. Tentunya mikir. Insya Allah demikian saja karena waktu yang membatasi kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.